Oke, jadi teman-teman, untuk temanya adalah peran remaja dalam zaman ada ide. Guys, aku ada usul. Gimana kalau misalnya kita juga bikin video? Jadi lebih menarik dan juga nggak monoton daripada kita cuma nampilin PowerPoint. Oh iya, aku ada ide. Gimana kalau kita ambil video Pandawara? Kita bisa rekam aksi nyata, kayak misal mengut sampah di sekolah atau membersihkan sampah-sampah di daerah pantai. Alah, ribet amat sih, PPT-nya cukup. Ngapain bikin video segala? Setuju, bikin ribet doang. Ditambah lagi, siapa yang mau edit video? Aku juga udah sibuk nih sama eskul. Gak mungkin dong kalau misalnya kita bikin tugas video. Nih ya, ditambah lagi, siapa yang mau mengumpulkan sampah? Yang bau panas-panasan lagi. Sama Aisyah aja tuh, udah deh, yang simple, yang penting kelar. Iya, aku cuma kasih usul aja kok, biar tugas kita lebih bagus. Alah, paling kalian juga kan yang atur. Itu dong, kan baru ngasih ide. Apa salahnya juga kalau kita ngedengerin pendapat orang lain? Iya bener, kalau langsung ditolak, nanti nggak ada yang berani ngomong. Kita pilih bareng-bareng aja yang paling realistis. Oke, jadi gini aja, semua idenya kita dulu, terus kita diskusiin bareng-bareng gimana. Mana perlu lewat. Guys, aslinya aku gak setuju banget sama ide Zeta sama Aisyah tadi. Bener, mereka tuh sok paling kreatif. Padahal hidup sendiri, ujung-ujungnya kita juga yang kecapean. Ih, iya, males banget kalau harus sampai ikutan aksi pungut sampah segala. Nggak penting. Kalau mereka mau jadi Pandawara KW sih ya silakan. Jangan tarik-tarik kita lah. Bener, nanti kita lanjut di sekolah aja. Aku punya gosip loh tentang mereka berdua. Ih, gak sabar banget. Kalian udah masalah nggak sih yang gue belum masalah? Ngapain? Itu sih. Aku ada gosip tuh soal si Reta. Hah? Sama. Gosip apa? Jadi kan si Reta suka update tentang kayak kita harus jaga kebersihan kan. Apalagi kalau mengenai buang sampah. Tapi kemarin tuh aku ngeliat dia buang sampah sembarangan. Iya. Padahal dia suka banget, kencan banget bikin story-story kayak gitu. Tapi dia nyatanya gak kayak gitu. Iya kan, juga kemarin aku lihat si Aisyah itu ngomongin orang buat kayak ngurangin sampah plastik gitu kan. Terus habis itu ternyata dia sendiri tuh beli botol plastik di kantin. Makanya mereka berdua tuh kayak pahlawan kesiangan banget. Padahal mah sama aja kayak kita. Pandawara KW ini mah. Itu kameramen pada ngapain sih tuh? Oh, ngajakin tuh. Nggak sampai ya kira-kira ya? Yuk samperin yuk. Ayo. Kalian sini lagi ngobrolin apa? Enggak kok, cuma ngobrol biasa aja. Iya kan, cuma ngobrol biasa aja kok. Nanti kita lanjut di grup aja deh. Nanti mereka berdua, kita masukin aja di grup. Apa? Kok kita nggak tahu? Iya, kayak aneh aja gitu ya. Balik kelas dulu, bentar lagi bang masuk. Yuk, bubar. Fis, kayaknya ada yang ditutup-tutupin dari mereka. Apa ada hubungannya ya Kak? Dari kejadian yang kemarin ya? Si Reta sama Ais? Iya, bisa juga kali ya. Mungkin itu. Siapa sama sih? Air-air ini Sukarto, Kak, Bill, Torik, sama Anin tuh beda ke kita. Iya, aku juga ngerasa gitu. Tadi kan aku ke kelas, terus aku nyapa mereka. Mereka malah gak nyapa balik aku. Terus mereka malah buang muka ke aku. Aku takut itu mereka salah paham tau sama kita. Aku cuma pengen kelompok kita tuh ngasih yang terbaik dan bisa punya nilai lebih. Bukannya aku bermaksud maksa kok. Red, jangan langsung mikir kayak gitu, Red. Bisa aja nih ya, mereka tuh kemarin tuh lagi ngebahasin itu loh, ngebahasin hal yang lain. Kan kita kan nggak tahu kan. Lagian pun kalau mereka itu lagi ngomongin kalian nih ya. Nah, kalian tuh positifnya aja. Dan ingat sama hadis ini ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW itu bersabda, barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah itu akan menutupi aibnya sendiri di dunia dan di akhirat. Jadi kalian tuh jangan khawatir ya. Makasih banyak ya, Mi. Dekat kamu, kita tuh jadi lebih tenang. Iya, Mi, kamu kayak penyeimbang gitu. Nggak kebayang kalau nggak ada kamu. Aku juga manusia biasa kok. Yang penting sekarang itu kalian jangan minder ya. Nah, coba nanti besok kita ngobrol baik-baik sama mereka. Biar nggak salah paham kayak gini loh. Guys, aku bikin grup ini biar lebih gampang ngomongin hal-hal yang gak bisa dibahas di grup utama tau.
Iya, biar bebas aja gitu. Kayak kemarin tuh seru ngomongin si Reta sama Aisyah. Iya bener, pas geli deh waktu ingat si Reta buang sama sembarangan. Sama Aisyah juga ngomongnya anti plastik, tapi botol mineral masih aja dibeli. Jadi kayak omong doang gitu. Sadar nggak sih ini udah masuk ngejek-ngejekin orang. Kayaknya nggak sehat deh kalau terus ini. Gimana kalau semisal mereka ada salah, baiknya ngomong langsung, jangan ngosipin gini. Ingat, Allah jelas melarang kita membuka aib orang lain. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi, lebih baik kita jaga lisan daripada merusak persahabatan. Iya sih, aku baru kepikiran kalau ada orang ngomongin aku di belakang gini. Pasti sakit banget. Kayaknya aku keterlaluan gak sih? Iya, aku juga. Tadi pas Rama quote ayat itu, langsung ingat. Kita beneran kayak makan daging teman sendiri. Jijik banget sih kalau dibayar. Aku sering ikut-ikutan biar dianggap seru doang sih. Tapi kalau misalnya dipikir, itu tuh malah bikin suasananya tambah rusak. Iya ya, aku tadi nyadar juga, padahal Reta sama Aisyah niatnya baik, pengen bikin kelompok kita beda. Kita malah balas dengan isi mereka. Alhamdulillah kalau kalian mulai sadar. Ingat, setiap orang pasti punya kekurangan. Tugas kita bukan nyebarin, tapi nutupin dan saling mengingatkan. Kalau mereka hilaf, kita tegur baik-baik. Jangan sampai kita jatuh ke dosa tidak menutup hak itu orang lain. Nah, gitu dong. Aku yakin kalau kita ngobrol langsung sama Reta dan Aisyah, semuanya bisa beres. Yang penting, jangan diulangi lagi ya. Setuju, besok kita ajak ketemuan langsung aja. Aku nggak mau persahabatan kita itu jadi hancur gara-gara hal sepele kayak gini. Kalian ngajak ketemu, ada apa ya? Iya, ada yang mau dibicarain. Sebenarnya kami mau ngomong sesuatu, Syah. Jadi aslinya kita tuh bikin grup tanpa kalian. Hah? Grup apa maksudnya? Grup chat buat ngomongin kalian. Kami tahu kami salah. Udah ngomongin soal kebiasaan kalian. Jadi selama ini sikap kalian berubah gara-gara itu. Iya, Red. Maaf ya, Reta, Aisyah. Selama ini aku cuma ikut-ikutan biar seru doang. Padahal aku tuh tahu kalau sebenarnya itu tuh salah. Aku juga awalnya cuma bercanda, tapi makin lama sadar kalau udah keterlaluan. Kalian tahu nggak sih rasanya? Capek loh orang lain selalu salah paham sama kita. Kalau kalian udah nyadar, ya udah aku hargain. Ini pelajaran buat kita semua. Allah melarang kita untuk jangan membuka aib orang lain. Dalam Al-Quran jelas disebut, janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu jijik. Surat Al-Hujurat ayat 12. Dan jangan lupa ya, Rasulullah bersabda, barang siapa menutup aib saudaranya di dunia, saya akan ikuti pula aibnya di dunia maupun di akhirat. Jujur ya, yang paling nyakitin itu bukan cuma gosipnya, tapi itu cara kalian bikin grup chat khusus buat ngomongin Reta sama Aisyah di belakang. Itu tuh udah salah banget ya guys. Nah itu tuh kayak bikin tembok pemisah antara sahabat sendiri. Nah kalau misalnya ada salah, harusnya tuh kita tuh ngomongin baik-baik. Kalau bisa sih depan orangnya langsung aja, dan itu kita biar lebih jelas lah ya intinya gitu. Nah bukannya malah ngomongin di belakang. Karena itu persahabatan itu harusnya tuh dijaga, bukannya malah menjatuhkan satu sama lain, apalagi sampai ini ngumbarin aib. Reta, Aisyah, sekarang kami mulai jaga lisan dan kami gak akan ngulangin lagi. Iya, aku juga. Aku sadar kemarin kita kebawa emosi. Aku maafin kalian kok. Terus juga aku sering banyak jelasnya. Yang penting kita belajar dari sini, yuk. Mulai lagi dari awal. Kita sahabat kan?